Yesus dilulukan di Yerusalem dicatat oleh 4 Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Kalau kita ingin mengetahui ceritanya dengan lengkap, kita dapat membaca keempat Injil. Peristiwa Yesus dilulukan di Yerusalem, dia datang dengan menaiki keledai, di mana kita tahu keledai adalah binatang yang lemah, dia tidak seresponsif kuda. Dan keledai juga bukanlah tunggangan pertempuran. Itu membawa pesan bahwa Yesus datang ke dunia bukan untuk perang. Dia datang dengan keledai menyiratkan pesan tujuan kedatangannya. Dia adalah Raja Damai, dia adalah Raja yang melayani, dia adalah Raja yang datang untuk mati. Pribadi Yesus yang luar biasa atas setiap mukjizat-mukjizat, atas setiap keajaiban-keajaiban yang menyertai pelayanannya, tidak memancing dia datang untuk dengan cara yang wow atau cara yang besar, tapi dia datang dengan cara yang sangat sederhana, dan itu disebabkan karena dia bukan fokus untuk memuliakan dirinya, tetapi fokus untuk memuliakan Allah, untuk mengerjakan misi Allah. Diberkatilah dia yang datang sebagai Raja dalam nama Tuhan, damai sejahtera di surga dan kemuliaan di tempat yang maha tinggi. Ini adalah perkataan yang cocok ditujukan kepada Sang Mesias. Orang-orang banyak menghamparkan pakaiannya dan meletakkan ranting-ranting palma di jalan. Itu adalah lambang penghormatan, lambang selamat datang, lambang penghargaan, yang didasarkan karena memang mereka melihat mukjizat-mukjizat yang dilakukan oleh Yesus. Dasarnya adalah mereka mengimani, meyakini Yesus ini akan membawa pembaharuan bagi kehidupan mereka. Dan memang bangsa itu sedang menanti juru selamat, sedang menanti Mesias yang bisa melepaskan mereka dari kungkungan, dari penjajahan Roma. Jadi mereka berharap Yesus ini hadir sebagai satu pribadi yang dapat melepaskan mereka dan mengangkat status sosial mereka. Melihat riuhnya, banyaknya orang banyak itu membuat orang-orang Farisi terganggu dan gusar. Itu terlihat dari ungkapan mereka, "Guru, tegurlah murid-muridmu." Dia ingin menyatakan, tenangkanlah murid-muridmu, suruhlah mereka diam. Orang-orang Farisi ini memang tidak mengakui kemesiasan Yesus dan selalu saja berlawanan dengan Yesus. Dasar dari kegusaran orang-orang Farisi ini tidak hanya pada peristiwa itu sudah berlangsung sebelum-sebelumnya. Sebelum-sebelumnya mereka sudah sering berlawanan pandang dalam hal penyembuhan pada hari Sabat. Lalu mereka juga gusar dan terganggu ketika Yesus bergaul dengan orang-orang berdosa, bergaul dengan para pemungut cukai, dan banyak hal-hal lain yang sudah menumpuk dan menumpuk hubungan yang tidak harmoni antara Yesus dengan orang-orang Farisi. Oleh sebab itu mereka gusar, mereka merasa terganggu, dan mereka memang pada dasarnya menolak kemesiasan Yesus. Prinsip mereka lah standar yang menentukan kebenaran. Mereka lah yang punya power, mereka lah yang punya kuasa, yang punya wewenang untuk menentukan segala hal yang berkaitan dengan keagamaan. Jadi mereka merasa mereka lah pemegang hukumnya. Ketika Yesus dilulukan di Yerusalem, satu peristiwa yang mengajarkan satu pesan, bahwa di satu sisi ada banyak orang yang memuji Hosana, Hosana. Tapi di kemudian hari orang-orang banyak itu justru menyerukan, salibkan dia, salibkan dia. Di manakah orang-orang banyak ini ketika Yesus menapaki jalan salib? Di manakah orang-orang ini ketika Yesus dipukuli? Apakah mereka hadir untuk mengatakan Hosana? Mereka berbalik. Itu menunjukkan gambaran manusia yang rentan dan lemah, yang kepercayaannya itu rapuh dan imannya mudah jatuh bangun. Dalam hal itu, gampang sekali beralih, gampang sekali berubah. Saudara yang diberkati dalam Kristus Yesus, tidak hanya orang banyak itu, tetapi para murid pun terguncang imannya. Dan memang Yesus pun menyatakan, engkau akan terguncang imanmu. Dan memang butuh waktu bagi para murid, butuh waktu lama untuk mengumpulkan keberanian untuk bersaksi. Kenapa orang banyak itu bisa berubah? Dasarnya adalah
Mereka mengharap Yesus itu bisa menjadi sosok raja standar duniawi yang bisa berperang, yang bisa membawa kemenangan, yang bisa mengusir menaklukkan penjajah mereka, yaitu bangsa Roma. Dan mereka berharap Yesus ini bisa mengangkat harkat sosial mereka, mengangkat status sosial mereka. Jadi motif mereka, di tengah memang mereka mengetahui bahwa Yesus itu adalah sang pembuat mukjizat, orang yang luar biasa, orang yang hebat. Di satu sisi memang di balik pujian itu mereka mengharapkan ada pembaharuan kehidupan. Namun respon Yesus justru ketika para Farisi menyuruh Yesus menegur murid-muridnya, Yesus berkata, jika mereka diam, maka batu ini akan berteriak. Respon Yesus terhadap orang Farisi ini mau menyatakan bahwa Allah sanggup memakai apa saja untuk memuliakan namanya. Allah punya power atas benda mati sekalipun untuk memuliakan dia. Jadi memang tidak ada dasarnya pemuliaan Allah itu harus dihalangi. Tidak ada alasannya Allah itu tidak dipuji, tidak ditinggikan, tidak dimuliakan. Dia layak dimuliakan, dia layak ditinggikan. Dan ketika kita memuliakan Allah, itu dasarnya adalah karena kita setelah menerima keselamatan. Ketika kita memuliakan Allah sebagai orang yang percaya bahwa dia diselamatkan, bukan berarti tidak ada salib. Salib itu akan ada setiap hari. Tekanan itu akan tiap hari ada. Tapi pertanyaannya adalah apakah kita tetap teguh sampai di garis akhir? Apakah kita tetap setia? Apakah kita tetap taat sama seperti dia taat? Jadi maknailah Minggu Palmarum ini sebagai satu peneguhan iman bahwa ketika kita memuliakan Allah, memang dia layak dimuliakan. Dan ketika kita berhadapan dengan penderitaan dan sesuatu yang tidak seperti yang kita doakan, tidak seperti yang kita harapkan, pilihan terbaik adalah kita tetap memuliakan dia. Kita tetap meninggikan dia karena memang dia layak, dia pantas. Sesungguhnya Allah bisa memakai banyak hal untuk memuliakan dia. Tapi sebagai orang percaya, layaklah kita meninggikan dia. Selamat memasuki pekan suci. Salam Minggu Palmarum. Shalom.